Bahwasanya kaum rakyat jelata yang tadinya dipakai tenaga oleh kaum borjuis untuk merebut demokrasi, tetapi kemudian ternyata kecelek telah mendatangkan demokrasinya kapitalisme. Kaum rakyat jelata itu kini pantas berbalik menolak demokrasi palsu itu dengan perkataan-perkataan Jean Jaurès, pemimpin kaum buruh Prancis, yang berbunyi, "Kamu, kaum borjuis, kamu mendirikan republik dan itu adalah kehormatan yang besar. Kamu membuat republik teguh dan kuat, tak boleh dirubah sedikit pun juga. Tetapi justru karena itu kamu telah mengadakan pertentangan antara susunan politik dan susunan ekonomi. Karena Kiesrecht, karena pemilihan umum, kamu telah membuat semua penduduk bisa bersidang mengadakan rapat yang seolah-olah rapat daripada raja-raja. Mereka punya kemauan adalah sumbernya tiap wet, tiap hukum, tiap pemerintahan. Mereka mandataris, mereka melepas wetgever dan minister. Tetapi pada saat yang si buruh menjadi tuan di dalam urusan politik, pada saat itu juga ia adalah budak belian di atas lapangan ekonomi. Pada saat yang ia menjatuhkan minister-minister, maka ia sendiri bisa diusir dari pekerjaan zonder ketentuan sedikit juga pun apa yang esok harinya akan dimakan. Tenaga kerjanya hanyalah suatu barang belian yang bisa dibeli atau ditampik semau-maunya kaum majikan. Ia bisa diusir dari bingkil karena ia tak mempunyai hak ikut menentukan aturan-aturan bingkil yang saban hari zonder dia tapi buat menindas dia, ditetapkan oleh kaum majikan menurut semau-maunya sendiri. Sekali lagi, inikah demokrasi yang orang keramatkan itu? Bolehkah ini demokrasi menjadi impian kita? Tidak, dan sama sekali tidak. Ini tidak boleh menjadi demokrasi yang harus kita tiru, tidak boleh menjadi demokrasi yang dengan aksara api yang harus dituliskan di atas bendera-bendera partai pelopornya masa aksi Indonesia. Sebab demokrasi yang begitu hanyalah demokrasi parlemen saja, demokrasi politik saja, demokrasi ekonomi, kerakyatan ekonomi, kesamarataan ekonomi tidak ada. Tidak ada pun bau-baunya sedikit pun juga. Ya, demokrasi politik itu pun hanya bau-baunya saja, bukan? Di negeri-negeri modern itu benar ada parlemen, benar ada tempat perwakilan rakyat, benar rakyat namanya boleh ikut memerintah. Tetapi kaum borjuis lebih kaya daripada rakyat jelata. Mereka dengan harta kekayaannya, dengan surat-surat kabarnya, dengan buku-bukunya, dengan madrasah-madrasahnya, dengan propagandis-propagandisnya, dengan bioskop-bioskopnya, dengan segala alat-alat kekuasaannya, bisa mempengaruhi semua akal pikiran kaum pemilih, mempengaruhi semua jalannya politik. Mereka misalnya membuat kemerdekaan pers bagi rakyat jelata menjadi suatu omong kosong belaka. Mereka menyulap kemerdekaan pikiran bagi rakyat jelata menjadi suatu ikatan pikiran. Mereka memperkosa kemerdekaan berserikat menjadi kedustaan publik. Mereka punya kemauan menjadi wet. Mereka punya politik menjadi politiknya stat. Mereka punya perang menjadi peperangannya negeri. Oleh karena itu, benar sekali perkataannya Kyle Laux bahwa kini Eropa dan Amerika ada di bawah kekuasaannya feodalisme baru. Tetapi kini kekuasaan feodal itu tidak digenggam oleh kaum tanah sebagai sedia kala. Kini ia digenggam oleh perserikatan-perserikatan industri yang selamanya bisa mendesakkan kemauannya terhadap stat. Benar sekali juga perkataan De Brockere bahwa demokrasi sekarang itu sebenarnya adalah suatu alat kapitalisme, suatu kapitalistik instelik, suatu kedok bagi diktatur Van Het kapitalisme. Demokrasi yang demikian itu harus kita lemparkan ke samudra, jauh dari angan-angan dan keinginan massa. Bagaimanakah demokrasi yang harus dituliskan di atas bendera kita, yang harus kita adakan di seberang jembatan emas? Demokrasi kita haruslah demokrasi baru, demokrasi sejati, demokrasi yang sebenar-benarnya pemerintahan rakyat, bukan demokrasi ala Amerika dan Eropa yang hanya satu potret dari pantatnya demokrasi politik saja, bukan pun demokrasi yang memberikan kekuasaan 100% pada rakyat di dalam urusan politik saja, tetapi suatu demokrasi politik dan ekonomi yang memberi 100% kekhawatiran pada rakyat jelata di dalam urusan politik dan urusan ekonomi. Demokrasi politik dan ekonomi inilah satu-satunya demokrasi yang boleh dituliskan di atas bendera partai, dituliskan dengan aksara-aksara api sebagai di atas
saya katakan, agar supaya menyala-nyala tertampak dari ladang dan sawah dan pinggil dan pabrik di mana Marhen berkeluh kesah mandi keringat mencari sesuap nasi. Dengan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi itu, maka nanti di seberangnya jembatan emas masyarakat Indonesia bisa diatur oleh rakyat sendiri sampai selamat. Dibikin menjadi suatu masyarakat yang tiada kapitalisme dan imperialisme. Dengan demokrasi politik dan ekonomi itu, maka nanti Marhen bisa mendirikan setat Indonesia yang tulen setatnya rakyat. Suatu setat yang segala urusan politik dan ekonomi adalah oleh rakyat, dengan rakyat, bagi rakyat. Bukan sistem feodalisme, bukan sistem mengagungkan raja, bukan sistem konstitusional monarki yang walau memakai parlemen, toh masih memakai raja. Bukan pun sistem republik yang sebagai di Prancis sekarang atau di Amerika sekarang yang sebenarnya suatu sistem politik daripada demokrasinya kapitalisme, tetapi sistem politik ekonomi republik yang segala-galanya tunduk kepada kekhawatiran rakyat. Urusan politik, urusan diplomasi, urusan onderwys, urusan bekerja, urusan seni, urusan kultur, urusan apa saja dan terutama sekali ekonomi haruslah di bawah kekhawatiran rakyat itu. Semua perusahaan-perusahaan besar menjadi miliknya rakyat, setatnya rakyat, bukan setatnya borjuis atau ningrat. Semua hasil-hasil perusahaan-perusahaan itu bagi keperluan rakyat. Semua pembagian hasil itu di bawah pengawasan rakyat. Tidak boleh ada satu perusahaan lagi yang secara kapitalisme menggemukkan kantong seorang borjuis ataupun menggemukkan kantong burgelik stat. Tetapi masyarakatnya politik ekonomi Republik Indonesia adalah gambarnya satu kerukunan rakyat, satu pekerjaan bersama daripada rakyat, satu kesamarasa-samarataan daripada rakyat. Inilah demokrasi sejati yang kita cita-citakan dan yang saya sebutkan dengan nama baru sosiodemokrasi. Inilah demokrasi tulen yang hanya bisa timbul dari nasionalisme Marhen, dari nasionalisme yang di dalam batinnya sudah mengandung kerakyatan tulen, yang anti tiap-tiap macam kapitalisme dan imperialisme walaupun dari bangsa sendiri, yang penuh dengan rasa keadilan dan rasa kemanusiaan yang melonjak tiap-tiap sifat keborjuisan dan keningrat. Nasionalisme kerakyatan yang hanya sebutan pula dengan nama baru sosionasionalisme. Namun sosionasionalisme bisa melahirkan sosiodemokrasi. Nasionalisme lain tidak bisa dan tidak akan melahirkan sosiodemokrasi. Siapa yang berkemah-kemih sosiodemokrasi tetapi dadanya masih berisi sifat-sifat keborjuisannya dan atau keningratan, walaupun sedikit pun juga, ia adalah seorang munafik yang bermuka dua. Nasionalisme partai pelopor hanyalah boleh satu, sosionasionalisme dan tidak lain. Lemparkanlah jauh-jauh nasionalisme keborjuisan dan nasionalisme keningratan. Bantingkanlah menjadi debu nasionalisme keborjuisan dan nasionalisme keningratan itu di atas siti buntalannya kerakyatan massa. Pembaca belum tahu nasionalisme keborjuisan, belum mengerti nasionalisme keningratan. Masih banyak sekali orang-orang di antara nasionaliten kita yang saban hari bercita-cita menasionalismekan negeri kita menjadi negeri besar seperti Jepang atau Amerika atau Inggris. Kagum melihat armadanya yang ditakuti dunia, kota-kotanya yang hebat, bank-banknya yang terbesar di seluruh dunia, benderanya yang berkibar di mana-mana. Kagum ini, moga-moga negeri Indonesia kelak juga menjadi negeri besar semacam itu. Ini kaum nasionalis borjuis. Mereka tak terkena hati bahwa barang yang dinamakan hebat-hebat itu adalah hasilnya kapitalisme, alat-alatnya kapitalisme, dan bahwa rakyat jelata di negeri-negeri yang disebutkan negeri jempol itu adalah tertindas dan sengsara. Memang mereka punya nasionalisme bukanlah nasionalisme kemanusiaan, bukan nasionalisme yang ingin keselamatan massa. Mereka punya nasionalisme adalah nasionalisme borjuis yang paling jauh, hanya ingin Indonesia merdeka saja dan tidak mau berubah susunan masyarakat sesudah Indonesia merdeka. Mereka bisa juga revolusioner, tetapi borjuis revolusioner, tidak marhenistis revolusioner, tidak sosio revolusioner. Dan nasionalisme keningratan itu juga masih banyak sekali pengikutnya.
Pengikut nasionalisme ini memang biasanya kaum ningrat, yang darahnya ningrat, adatnya ningrat, hatinya ningrat, segala jasmani dan rohaninya ningrat. Mereka masih hidup di dalam keadaan feodalisme, angker di dalam tradisi feodalisme yang mereka menjadi kepala-kepalanya rakyat, dan mereka menjadi pohon beringin yang melindungi rakyat. Mereka biasanya setia sekali pada kaum pertuanan, setia sekali pada kaum atasan. Juga di zaman feodalisme mereka setia tuhu kepada Sang Noto. Tetapi ada di antara mereka yang melamun Indonesia merdeka. Tapi menurut cita-citanya di dalam Indonesia merdeka itu, merekalah yang harus menjadi kepala. Merekalah yang tetap menjadi kaum pemerintah. Merekalah yang sejak dahulu, merekalah yang sejak zaman purbakala, sejak feodalisme Hindu dan sejak feodalisme keislaman, toh sudah menjadi pohon beringin yang melindungi kaum kaulo. Awas kaum marhen, awas dengan nasionalisme keborjuisan dan nasionalisme keningratan itu. Ikutlah hanya partai saja yang benderanya menyala-nyala dengan semboyan sosionasionalisme dan sosiodemokrasi. Teriakkanlah semboyan sosionasionalisme dan sosiodemokrasi itu dengan suara yang mendengung menggetarkan langit, gemuruh sebagai guruhnya guntur, mendengungkan sampai melintasi tanah datar dan gunung dan samudra, bahwa marhen di seberangnya jembatan emas akan mendirikan suatu masyarakat yang tiada keningratan dan tiada keborjuisan, tiada kelas-kelasan dan tiada kapitalisme. Dan bukan saja mendengungkan suara, partai pelopor dari kini mendidik massa ke dalam prakteknya sosiodemokrasi dan sosionasionalisme, menyediakan massa untuk laksana panji sosiodemokrasi dan sosionasionalisme. Partai pelopor harus dari kini sudah menebar-nebarkan benih kesamarasaan di dalam kalbunya massa, menebar-nebarkan pula benih gotong royong di dalam hatinya massa, agar supaya massa yang berabad-abad kena penyakit individualisme itu sudah dari kini mulai menjadi manusia baru yang merasa dirinya manusia masyarakat yang selamanya mementingkan keselamatan umum. Partai pelopor harus mendidik teorinya dan prakteknya kemasyarakatan itu dengan tak jemu-jemu menunjukkan kejahatan individualisme, membongkar-bongkar kejahatan kapitalisme, menganjurkan dan memfiilkan pekerjaan bersama, mendirikan dan menjalankan koperasi-koperasi yang radikal, mendirikan dan memperjuangkan fakbon-fakbon dan syarikat-syarikat tani radikal, terutama koperasi radikal, fakbon radikal, syarikat-syarikat tani radikal. Pendek kata, mulai sekarang dengan cara radikal menjelmakan insan manusia masyarakat di dalam tiap-tiap perjuangan, di dalam tiap-tiap sepak terjangnya, di dalam tiap-tiap politiknya. Street program dan stat program partai pelopor itu harus street program dan stat program manusia masyarakat. Street program dan stat program itu haruslah suatu orlog fair clearing alias pertentangan perang kepada segala macam individualisme, segala asasnya partai, segala asas perjuangannya partai, segala taktiknya partai, segala perjuangannya partai, perjuangan mendatangkan Indonesia merdeka, perjuangan memberantas aturan-aturan yang jelek, perjuangan buat perbaikan-perbaikan ini hari dan lain seterusnya. Segala gerak bangkit jasmani dan rohaninya partai itu haruslah suatu hantaman kepada individualisme, suatu malapetaka kepada individualisme untuk keprabotan insan manusia masyarakat. Bahagia partai pelopor yang demikian itu, bahagia massa yang dipelopori partai yang demikian itu. Hiduplah sosionasionalisme dan sosiodemokrasi.